Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan bahas video real ya. Saya akan perlihatkan kalian video real saat DC Aku Laku bersih tegang, ribut dengan nasabah di rumah nasabah saat penagihan. Kalian mau tahu? Simak videonya ya, nanti saya akan ulas sesudah kalian menikmati tayangan video real tersebut. Silakan kawan-kawan. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di bulan Ramadan ini. Tetap kuat kalian tentunya ya, tetap fokus untuk beribadah, menjalankan ibadah puasanya. Mudah-mudahan puasa kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, kali ini saya akan membawakan salah satu video real, video nyata, yaitu penagihan yang barbar nih yang dilakukan oleh Aku Laku. Penagihan yang kasar sampai ribut bentrok dengan nasabah di rumah nasabah saat melakukan penagihan. Ribut besar. Seperti apa? Kalian perlu nyimak video ini. Lalu setelahnya saya akan ulas dan saya akan review ya. Seperti apa yang harus kalian lakukan ya. Namun sebelum kita melangkah ke video selanjutnya, seperti biasa, saya mohon dukungan dari kalian semua untuk bantu support channel ini agar makin berkembang ke depannya dengan cara di subscribe ya channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya, ditekan tombol lonceng merahnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru yang saya update setiap hari, yang saya upload setiap hari, agar Anda langsung dapat notifikasinya ya. Dan bagi teman-teman yang kiranya bahwa video-video saya ini memberikan semangat buat kalian, support kalian, membooster mental kalian, silahkan kalian bantu sebarkan ke sosial media kalian, ke berbagai platform media kalian, silahkan ya. Mudah-mudahan ketika video ini sampai ke tangan mereka yang membutuhkan dan mereka lalu hijrah taubat, lalu mereka juga istiqomah, tidak lagi melakukan riba pinjol, malah mereka makin semangat menjalani hidup, insya Allah itulah pahala jariah buat kalian semua. Yuk, tanpa buang waktu, kita simak seperti apa videonya. Ini saya akan tayangkan, lalu saya akan review ya berapa bagian yang kira-kira perlu saya komentari ya. Simak ya videonya. Gua jangan sok pinter lu sama gua. Kan dari OJK Gak usah sok seperti pinter itu. lu, OJK sekarang lu bayar aja utang lu. Nih, Hah? dari Nggak usah lu, nggak usah. dari itu kan Iya, gua dari tahu. OJK peraturannya gimana? Ah, udah nggak usah pakai OJK Coba. peraturan gimana. Utang Ayo. lu gimana nih? Foto lu ada semuanya, data lengkap. Ya nih, bukan 3 masalah dosis. foto Lu buka lah. aplikasi lu. Lu buka aplikasi lu. Bukan masalah foto, Bang. Enggak, lu buka aplikasi lu. Abang surat-suratnya kan nggak lengkap. Enggak, lu Bener buka nggak? aplikasi lu buka. Terus mau lu gimana? sama ID gua? card-nya ada. Mau lu gimana gitu ID aja. card-nya ada. Ini ID card gua udah tunjuk. ID card, surat tugas. Ya. Enggak, mau lu gimana? Coba lihat. Mau lu Coba lihat. gimana? Mau lu gimana? Mau lu gimana? Ini dari mana? Dari mana? Dari kantor gua. Emang mau dari Ini mana? surat tugasnya? Dari kantor gua. Surat tugasnya. Dari kantor Ya gua. sini dibaca dulu. Gak usah lu baca-baca. Lu Nah, ya. Ini ketika dimintai surat tugas susah berbelit-belit, tidak mau memperlihatkan surat tugas. Ya, inilah salah satu bukti ya bahwa ini sudah melanggar aturan yang berlaku. Yang mana mereka harusnya bersedia dong menunjukkan ini surat tugas saya. Ini saya dari Aku Laku. Saya datang untuk melakukan penagihan. Ini surat tugas, ini ID card saya, ini SPPI saya, harusnya seperti itu. Nah ya, simak lagi ya. lu alibi, kebanyakan Ya, alibi. sini Lu baca bayar dulu. sekarang utang lu. Sini. Nggak ada gunanya lu Enggak, baca enggak. surat tugas gua. Enggak. Nggak ada Sini dulu. gunanya. Hah? Sini baca dulu Lu baca, suratnya. baca, silakan, nggak masalah. Gak usah Sini. banyak komen lu sama gua. Ya iyalah, Iya. santai aja. Ya, gua udah santai. Terus mau lu gimana sama gua? Nah, inikah cerminan sebuah aplikasi besar ya, menurunkan tim penagih atau penagihannya seorang DC lapangan atau Philcall seperti ini. Sangat tidak patut ya. Ini sudah bukan lagi penagih, ini namanya ngajak perang. Mana ada penagih sebuah aplikasi besar seperti Aku Laku menurunkan penagihan yang ngoceh-ngoceh seperti ini tanpa tata krama dan sopan santun. Bisa Anda bayangkan ya. Ini loh aplikasi besar, sangat disayangkan seperti ini. Mudah-mudahan OJK melihat kelakuan
dari pihak aplikasi yang di bawah pengawasannya. Lihat seperti ini nih kelakuannya. Nagihnya sudah sangat di luar kepatutan ya. Sudah melanggar norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Teriak-teriak, maki-maki nasabah. Nasabah minta malah dimaki-maki. Nasabah minta malah nyolot, ngegas. Ya, kita simak yang lainnya ya. Mau lu apaan sama gua? Ngegas? Gua ngapa emang ngegas? Ye. Kenapa lu? Gak ngapa-ngapa. Jadi Ngegas. SPPI Surat tugasnya aja gua. kagak lengkap Lah, begini. Ini jelas, edikat data lu ada. SPP-nya ada SPPI nggak? kan gua bilang gua lagi Ya ujian. nggak Bang. bisa nagih bang kalau nggak Lah, ada nggak bisa lagi SPPI. dari mana? Gua kerja. Peraturan dari OJK-nya seperti itu. Bang, Gimana utang sih? lu sekarang gini aja ya, lu sama kali bini utang lu 13 juta, Bang. SPP-nya Gitu aja, nggak Bang. ada. SPPI itu, Bang, gua baru ujian kemarin baru bayar. Ya Gua udah kalau baru ujian, Kan abang kan nggak boleh dikirim ke nagih, email, Bang. nggak Dikirim boleh ke email. nagih, harus ada SPP-nya dulu. Nah, tadi nasabah ngotot minta mana SPPI-nya. Namun yang lebih ngotot lagi pihak dari FC-nya, dari Philcall-nya, petugas lapangan yang tetap ngotot. Saya baru ikut ujian katanya. Saya baru ikut ujian SPPI. Jadi belum ada itu SPPI-nya. Ya nggak bisa lah bos. Ente nggak ada sertifikasi profesi penagihan berarti dilarang melakukan penagihan. Belum bisa untuk melakukan penagihan. Ini sesuai dengan amanat di POJK nomor 1005 POJK tahun 2022. Jelas sekali di pasal 103. Saya bacakan ya, pasal 103 ini. Di ayat satunya, penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana sebagai dimaksud dalam pasal 102 ayat 1. 2. Penyelenggara wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagai dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk perjanjian tertulis. 3. Nah, ini yang paling penting nih, di ayat 3-nya, di pasal 103-nya. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan. A. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum. B. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang. C. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dan lembaga sertifikasi profesi terdaftar di OJK. Nah, ya cukup ya sampai di sini saja ya. Bahwa di pasal 103 ayat 3 huruf C, di sana jelas pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan. Bukan yang baru selesai ujian. Nggak disebutkan di aturan ini. Yang baru selesai ujian, menunggu hasil ujian, boleh nagih. Nggak bisa. Nagih harus memiliki sertifikasi profesi penagihan. Ini amanat ya yang tertuang di POJK nomor 1005 POJK tahun 2022. Nah, kalian harus rewel, harus cerewet. Catat ini, aturan ini dicatat. Jadi kalau ada yang ngeyel, suruh baca aturan yang ada dan tertuang di POJK. Paham ya? Kita lanjutkan seperti apa videonya. Gak usah alibi kayak gitu, Bang. Gitu, kayak yang udah-udah kan di gua video sini kerja, Bang. banyak. Ya, gua kerja. Masa gua kerja harus nungguin SPPI? Bang. Kalau kantor nerima gua gimana? Abang kerja kayak gini kan udah ada resikonya, bener gak? Ya gue tahu resiko ini surat tugas Resikonya edikat, apa? semua data lengkap di sini. Saya Nggak- minta SPPI Bang, loh, abang juga baik-baik. kalau bayar nggak melalui saya, Bang. Iya. Ya, haram, Bang, buat Iya. saya, Bang. Mohon maaf, Bang. Loh, abang saya bayar emang pakai salah? aplikasi abang. Saya salah nggak nanya SPPI ada apa Ini udah enggak? gue SPP kan udah gue jawab. Ada nggak? Udah gue jawab. Gue bilang gue masih proses ntar gue Ada kirim lagi email nggak? nggak ada. Sekarang datanya nggak ada. Hah? Ya Ntar udah kan abang lagi email. ngapain lagi? Ya, nggak masalah, Bang. Nggak Orang bisa data lu kayak ada di gitu, gua. Bang. Nggak Data- bisa. Wes, sekarang lu mau etiket baik buat bayar gak? Gitu aja. Gue nanya SPP-nya Nggak, dulu. etiket buat Baru bayar. bang. Kalau abang bertamu di sini, ya. Enggak, abang saya nggak senangnya kayak gitu, Bang. Kalau nggak seneng gimana? Hah? Sekarang situ punya tiket baik buat bayar gak? Lah, saya kan nanya baik-baik kan. Itu Saya alibi, nanya Bang. Lagu SPP-nya lama, Bang. doang. Lagu lama, Bang. Ya udah abang juga Ya. lagu lama. Enggak. Kalau kayak gitu Maksudnya lagu lama caranya. gimana? Nanya SPPI bang Gua berbelit-belit. ayo, Bener Bang, gak? ke jalur mana ayo? Sama gua. Nah, ini berkali-kali ya. Jadi berdebat, ditanyakan SPPI malah ngomong mau jalur mana emang? Emang ente siapa jalur mana? Kayak punya pemutus aja ya. Jadi kayak yang punya perusahaan aja mau jalur mana? Emang jalur apa lo aja kerja? Digaji kok sama perusahaan atau pihak ketiga atau perusahaan yang diutus oleh aku laku gitu kan. Lo aja kerja kok segala jalur mana? Jalur mana? Jalur kereta.
sok-sokan ya. Jadi tetap ya kondisinya si pihak dari FC ini tetap ngotot, dia nggak mau kalah gitu kan. Padahal sebenarnya dia memiliki kesalahan, tidak mempunyai sertifikasi profesi penagihan, ditutupi dengan galaknya dia, dengan cara dia terus melakukan agitasi ya seperti intinya sih menyerang pihak dari nasabah ini. Gimana caranya menyerang? Karena dia tahu bahwa dia memiliki kekurangan, tidak memiliki sertifikasi profesi penagihan. Sudah itu surat tugasnya pun tidak tertera di situ siapa yang ditagih. Nasabah tadi ngotot, minta mana surat tugasnya, tidak tertera juga di situ nilai nominal, berapa besaran nominalnya dari yang ditagih dalam surat tugas tersebut. Harusnya tertera dan tercantum siapa yang ditagih, alamatnya di mana di dalam surat tugas, terus nominalnya berapa yang tertagih, ada masa surat tugas itu ada masa expirednya. Itu benar, ini sudah benar ya. Nasabah ini sudah berdiri dengan betul sekali, sudah mendudukan porsinya dengan baik, bahwa dia menanyakan kelengkapan dokumen. Jadi si pihak dari penagih ini tetap ngotot bahwa saya diutus dari kantor. Ya kamu diutus, Anda diutus oleh kantor ya, tapi tetap harus melengkapi surat-surat dan dokumen yang diperlukan ketika menagih. Itu syarat untuk ketemu nasabah. Kelengkapan dokumen untuk bisa bertemu dan bertatap muka dengan nasabah untuk menagih nasabah. Nah, yuk kita teruskan videonya ya, makin seru nih. Nggak mau jalur mana, nggak mau saya. Saya nanya SPPI doang. Enggak, sekarang lo mau bayar kan nih, maksud gua. Nanya SPPI doang. 13 juta nih. SPPI-nya nggak ada. Loh, semuanya data jelas. Ya nggak masalah, itu mah foto nggak masalah. Nggak masalah gimana? Nggak masalah. Yang saya tanya kan SPPI surat abang lengkap nggak nih? Gua baru ujian gua. Bang, surat tugas nih bang. Abang harus ada kopi surat dari aku laku yang ini gua ditugasin. pendor. Aku laku itu pakai pendor. Iya Pendor. tahu. Iya kan? Ini harus ada nama saya surat tugasnya juga. Nah, ini nama abang ada di sini, Bang. Semua, Bang, data. Ya harus ada tertera di sini dong. Lah, kita mau udah teknologi udah canggih, Bener gak? Bang. Udah Lah kan canggih dari semua. ojek, dari OJK-nya Ini kan kayak aplikasi. gitu. Bang, gak usah pakai bahasa OJK lagi, Bang. Lah, aku resmi kan? Gua ngerti. Nah, ada bahasa, nggak usah pakai OJK lagi bang, nggak usah OJK-OJK-an. Nah, ngaco lagi kan, lebih parah ini kan, lebih ngaco kan. Ya, nggak usah pakai OJK katanya. Ini OJK harus lihat nih kelakuannya nih, yang di bawah pengawasannya seperti ini nih ya, parah kan? Jadi dia tetap ngotot, nggak usah lah OJK-OJK-an, gua nagih gitu. Walaupun tetap ngotot, walaupun dia tuh kurang datanya, kurang dokumennya pada saat penagihan itu harus melengkapi apa. Mereka menutupinya dengan cara-cara belum selesai, baru ikut ujian, baru rampung ujian, pret. Yuk kita terusin ya. Resmi pakai OJK. Cuma kan ini kan lu bilang edikat surat tugas gua ada lengkap semua. Iya. Izin dari kantor ada. Terus Semuanya data lu ada. Nah, sekarang gua datanya lengkap. ya sekarang gua ngomong nih sama lu nih. Lu mau ada tiket buat bayar gak? Gua tanya. Datanya lengkap kan? Lengkap. Ya udah, SPP-nya nggak ada kan abang? Ya, gua lagi proses ya. Baru kemarin ujian, ntar dikirim lo. Ya udah, kalau abang udah di SPP baru kesini kita ngomongin utang. Ya enggak, lu mau bayar kan nih gua tanya. Kayak gitulah. Mau bayar gak? Tadi kan lu bilang gak ada duit. Bilang aja, Bang. Ya udah kan di awal saya nggak ada dana. Hah? Saya bilang nggak ada dana kan awal. Nah, itu Udah. enak, Bang. Jawabannya Selesai kan? simple. Saya bilang nggak ada dana Nggak usah kan? betul, Ya Bang. udah. Kita kerja, hargain tolong. Kita kerja. Ya saya hargain abang kan ini emang saya usir. Hah? Enggak, tapi maksudnya nggak usah berkelit. Berkelit Abang gimana? bilang nggak ada Nih. dana, ya kan? Apa gimana Ketentuan dari OJK-nya seperti itu bang. Ada nggak? Coba Gua buka tahu deh. prosedurnya. Nah. Gue tahu. Coba. Cuma kan lu nanya gue jawab nih. Gue baru ujian kemarin. Iya kan? kalau nggak ada lisensi nggak boleh nagih. Nggak masalah, Begitu. Bang. Emang apa-apa yang ini gue kerja lu. Nah, gue nyari nafkah. Kalau yang udah punya, Iya nggak? ya semuanya juga Ya cari iya, kantor nafkah. juga izinin kontrak gua kerja. Ya Iya. kan? Semua tanggung jawab kantor. Iya. Iya, backupan kantor. Heeh. Hah? Iya. Ya sekarang gue intinya lu mau bayar gak nih? Gitu Tadi aja. kan, nanya lagi kan. Tadi kan udah saya bilang belum ada dana. Iya, kapan? Udah. Kapan? Biasanya nggak bisa janjiin lah kalau itu. Kok nggak bisa jadi? Ini udah 6 bulan, Bang. Iya nggak bisa janjiin lah. Ya sekarang itu abang SPP-nya aja nggak ada. Iya, 6 bulan ini udah. Kalau abang udah di SPPI, abang pasti tahu aturannya nagih itu Kalau gua seperti SPPI, lu bayar apa. gak nih? Gue tanya. Nah, jangan kayak gitu bang. Nah, kan? Nggak bisa begitu. Abang nggak bisa neken saya juga. Ya. Harus bayar Bang, hari gini, ini Bang, juga gini, kalau Bang. emang nggak ada dana. Nggak bisa bang kayak gitu. Gue gak menekan, kan gue nanya. Lu Nggak mau bayar bisa. gak nih? Abang udah beberapa kali Nggak, nanya kayak abang mau gitu. bayar Hei, saya mau bayar bayar kalau ada dana. Nah, Bener gak? tanggal Kalau nggak ada berapa, dana, Bang? ya Tanggal nggak bisa berapa? janjiin lah. Ya, berarti udah gak ada tiket baik, Bang. Lu Nggak bisa dari awal janjiin juga, lah. ya kan? Nggak bisa janjiin lah. Jadi gua minta Ini juga laporan. surat tugasnya kayak gini tuh. Ya udah, ntar gue ini Bang, tenang aja lu. Suratnya kayak gini. Ya nggak apa-apa. Gue sih nggak bilang aja dari nggak awal. masalah gitu. Bilang aja dari awal. Nggak masalah gue sih. Masalahnya gede, Bang, 13 juta, Bang. Iya Tahu. paham. Gue mah nggak masalah. Alibi lu. Lah, Ya, lu Gue kan lagu ngikutin lama. lagu lama Lah, gimana. Sekarang gue tanya lu mau bayar gak?
Belum ada dana kan? Belum ada dana. Tanggal berapa lu bayar? Belum ada kepastian juga belum ada dana. Iya, lu Ya alibi bener kan? lu, Ya bilang aja gitu lu nggak mau bayar, ya kan? udah. Gampang, simpel gak? Simple. Iya kan? Nggak mau bayar kan? Foto aja. Nggak mau bayar kan? Bukan nggak mau bayar, belum ada Hah? dana lah. Udah dimakan duitnya tapi. Dush. Iya lah 13 juta. 13 juta, Dah, ya kan? sip. Iya gak? Ya. Kalau kemarin ada yang bahas PPI, baru kita Nggak omongin usah pakai utang. bahasa SPPI. Ya udah, Lu udah. lagu lama alibi lu nggak Ya mau udah, bayar. udah. Iya gak? Udah. Udah. Kalau nggak mau bayar bilang. Santai. Iya gak? Gua udah santai. Ini track kayak gini udah mempermalukan saya Lu loh. orang slow. Track gini udah mempermalukan saya loh. Iyalah, lu juga berkelit Kenapa? sama gua. Dia enggak, kayak gini udah mempermalukan saya loh. Lu berkelit gak sama gua tanya? Nah, ini udah mempermalukan nih namanya nih ya. Gua kerja wajar. Ya nggak apa-apa, kerja namanya ada resiko lah. Ya iyalah, resikonya gua tanggung sendiri. Iya, udah. Tenang aja. Ya udah. Iya. Kita mau perang mana-mana, Bang. Iya, Selalu santai. jadinya. Kita sama-sama makan nasi. Iya. Ya udah. Iya. Ya. Oke. Ya, sip. Oke, sip. ya. Oke. Sip. Taruh ya. Ya. Oke. Iya, sip. Nah inilah ya cerminan penagihan dari aplikasi yang resmi dan legal. Seperti ini. Miris sekali ya. Cara-cara penagihan yang dikedepankan adalah emosi. Bukan cara-cara penagihan yang sesuai dengan SOP. Harusnya kalau memang dia tidak bisa melengkapi dokumen yang harus disertakan ketika mereka melakukan penagih, khususnya ya sesuai dengan amanat di peraturan POJK tersebut, wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan aturan tersebut di pasal 103 ya, tadi di huruf C ya. Nah, ini tidak dilengkapi, tapi ngototnya setengah mati. Bahkan sampai ngajak perang, sampai ya ngajak ribut ya, sampai teriak-teriak seperti itu. Dan itu adalah suatu penagihan yang di luar dari prosedur yang sudah berlaku. Makanya kenapa pemerintah dalam hari ini POJK mensyaratkan bahwa seluruh tenaga penagihan, SDM penagihan itu wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan agar standar cara penagihannya mematuhi etika dan sopan santun, mematuhi tata krama yang berlaku di masyarakat, norma-norma yang ada di masyarakat dipatuhi. Makanya wajib disertifikasi. Ini sudah dipastikan ini nanti ya. Kalau misalnya dia ikut ujian pun ya, kita nggak tahu nih bisa lulus atau enggaknya dengan pola-pola dia menagih seperti ini. Ya teman-teman, saya apresiasi banget ya, kita patut apresiasi ya, kita tepuk tangan dulu ya buat teman kita satu ini ya, bagaimana dia menguasai keadaan situasi, bagaimanapun ditekan, segimanapun caranya dia ditekan oleh field call, tapi dia tetap menguasai keadaan. Kita melihat ya, nasabah ini benar-benar berapi-api ya, terus-menerus ada di pendiriannya yang teguh ya, dengan cara mana sertifikasinya, mana surat tugasnya yang benar, mana ID card-nya. Ya, kita salut ya, dan ini saya berharap nasabah-nasabah dimanapun berada bisa mencontoh dari Bapak ini, yang mana dia menerima dengan sangat tegas. Memang wajib seperti itu. Seluruh tenaga penagihan yang datang ke rumah kita terima baik-baik, lalu sebelum mereka membicarakan masalah penagihan, kita patut untuk menanyakan seluruh kelengkapan dokumennya. Karena itu adalah syarat mereka untuk melakukan penagihan ke kita. Bukan syarat untuk kita harus bayar segera ke mereka. Bukan. Jadi kita periksa dulu, betulkah dia diutus oleh pihak dari, misalnya tadi Aku Laku ya, betulkah pihak yang diutus dari Aku Laku, mana surat tugasnya, ID card-nya. Tadi dia memperlihatkan ya ID card-nya. Lalu mana surat tugas? Surat tugas kan harus surat tugas yang tertuju kepada nasabah tersebut. Tertuju kepada siapa dia akan nagih, alamatnya di mana, besaran nilai rupiahnya. Itu yang dibikin ngotot ya oleh pihak dari si nasabah ini, si debitur ini tetap ngotot. Dia tetap pengen melihat surat tugas yang benar. Lalu dia juga ngotot minta SPPI, sertifikasi profesi penagihan. Nah, saya salut benar. Baru saya ngelihat nih ada nasabah yang benar-benar pantang mundur untuk terus ya meminta dokumen. Jadi dia tidak mempersilahkan dari pihak penagih lapangan tersebut untuk melakukan penagihan sebelum memperlihatkan seluruh dokumennya. Bahkan tadi dipersilahkan untuk pulang saja. Sudah. Malah pihak dari Aku Laku ini tadi si DC lapangan ini nanya gitu, mana ada nggak? Ada benar-benar ada itikat nggak untuk bayar? Ada itikat nggak? Harus bayar gitu kan? Ya nggak bisa. Anda sendiri tidak melengkapi kelengkapan dokumen yang harus Anda bawa saat melakukan penagihan ya. Masalah tidak bisa melakukan pembayaran itu nanti setelah Anda memperlihatkan semua dokumen, sudah yakin
Jadi si nasabah ini sudah yakin, jadi berhadapan dengan orang yang tepat, yang sudah memiliki sertifikasi. Artinya, kalau sudah memiliki sertifikasi profesi penagihan, berarti orang tersebut, cara-cara penagihannya pasti diatur sesuai dengan saat dia mengikuti pelatihan profesi penagihan. Aman buat nasabah, nyaman buat nasabah juga, dan nyaman untuk kedua belah pihak karena sama-sama ya, si pihak dari yang sudah memiliki sertifikasi dia menagih pun dengan percaya diri, lalu pihak dari si yang ditagih, si nasabah atau debitur pun sama, ditagih pun oleh orang yang tepat yang sudah memiliki sertifikasi. Paham ya sampai sini? Ya, teruskan kawan ya. Pola-pola seperti ini harus banyak dilakukan oleh pihak-pihak debitur yang ditagih untuk mencerdaskan para DC-DC ini, dan untuk sesegera mungkin seluruh tenaga penagihan yang akan turun ke lapangan agar memiliki sertifikasi profesi penagihan, karena itu adalah satu lisensi yang harusnya melekat, yang dibawa serta oleh setiap penagih yang akan melakukan penagihan ke rumah nasabah sesuai dengan amanat di pasal 103 di POJK nomor 1005 POJK tahun 2022. Paham ya? Kalau kalian sudah paham dan mengerti, silakan. Saya tunggu feedbacknya. Tulis sekarang juga di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya siap. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya siap. Itu adalah sebagai afirmasi positif buat kalian semua, agar kalian tidak ada lagi rasa takut, agar kalian paham, agar kalian mengerti, dan otomatis ucapan kalian, saya paham, saya mengerti, saya siap, berarti Anda siap menghadapi siapapun DC yang akan datang ke rumah Anda. Anda akan menanyakan seperti yang ada tadi kalian lihat di video, kalian akan menanyakan seluruh kelengkapannya, kalian siap untuk menanyakannya, dan kalian sudah paham dan mengerti atas apa yang tadi harus kalian lakukan ya, yang sudah dilakukan oleh Bapak satu ini ya. Kalian paham, mengerti apa yang saya ulas juga. Terima kasih ya kalau kalian sudah menulis, dan yang belum silahkan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya siap. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Video ini saya tutup ya, seperti biasa saya akan kasih kesimpulan jadi begini ya. Setiap tenaga penagihan yang datang menagih ke rumah Anda dari pihak pinjol, penagih lapangannya yang menagih ke rumah Anda, wajib Anda melakukan seperti yang dilakukan oleh Bapak ini, yaitu menanyakan semua kelengkapannya. Jangan berikan ruang dan waktu mereka untuk membicarakan masalah tagihan sebelum mereka melengkapi seluruh dokumen penagihan yang harus mereka bawa. 1. ID card, saya ulas lagi. 2. Surat tugas, yang mana surat tugas tersebut harus ada nama nasabahnya, alamat nasabahnya, dan tertera nominal, berapa nominalnya. Nominal utangnya harus tertera dalam surat tugas tersebut. Ada tanggal expirednya, tanggal masa kadaluarsa surat tersebut, dan siapa yang menugaskan dan yang menerima tugas harus ada. Jadi yang menerima tugas artinya si DC tersebut harus disamakan dengan ID card-nya, namanya ya. Lalu apabila dia dari pihak petugas dari pihak ketiga, harus ditanyakan mana surat kuasa. Surat kuasa untuk melakukan penagihan dari pihak pinjol ke pihak ketiga ya. Lalu harus menanyakan dokumen yang paling penting, yaitu sertifikasi profesi penagihan. Wajib itu ditanyakan, karena seluruh tenaga penagih SDM penagihan wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena itu adalah amanat dari POJK nomor 1005 POJK tahun 2022 di pasal 103 ya. Itu sudah jelas tertuang di sana, tadi kalian sudah baca ya peraturannya, bahwa wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan. Seluruh tenaga penagihan wajib memilikinya ya. Oke, kalian sudah paham, dan kita ada di penghujung video. Seperti biasa saya ajak kalian untuk sama-sama kita beristighfar ya. Kita beristighfar, mohon ampun, dan lanjut kita dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, perbuatan-perbuatan tidak mentaati perintah Allah, Allah memberikan ampunan untuk kita semua. Dan lanjut kita doa ya, untuk mempermudah dan memperlancar ke depannya setiap urusan kita, setiap ikhtiar kita. Allah akan memberikan kelancaran dan kemudahan. Yuk kita beristighfar, lalu lanjut dengan doa. Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim. Yuk teman-teman, kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahalazim. Kita minta ampunan atas segala masalah dan dosa yang sudah kita buat. Ini adalah masalah yang kita buat, lubang
yang kita buat sendiri, yang akhirnya bisa mengubur kita secara pelan-pelan. Kita tercekik ke dalam riba pinjaman online, tumpukan hutang yang tidak akan pernah bisa kita selesaikan. Karena kita sudah tergiur dengan riba. Kita tidak mentaati perintah Allah untuk menjauh dari riba, kita malah mendekatinya, malah tercebur ke dalamnya, malah terbenam ke dalamnya sampai kita tidak bisa dan tidak mampu lagi melakukan pelunasan, melakukan pembayaran karena sudah besar pasak daripada tiang. Ya teman-teman, kita taubat, kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kami yang sudah melanggar perintah-perintah-Mu, tidak mentaati perintah-Mu untuk menjauhi riba pinjol, kami malah mendekatinya ya Allah. Ampuni kami, tobatkan kami, hijrahkan kami ini istiqomah ya Allah, untuk menjauh dari segala macam riba, khususnya riba pinjaman online. Ya Allah, perlancar segala ikhtiar dan usaha yang kami lakukan, berikan semuanya kemudahan ya Allah. Berikan kami juga kesehatan untuk kami dapat menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan membooster mental kalian dan sekaligus mengedukasi kalian agar kalian berani seperti yang tadi ditampilkan oleh Bapak satu ini ya. Mudah-mudahan Bapak ini lahir Bapak-bapak seperti ini seterusnya, pemberani, tidak ada rasa takut, menguasai keadaan. Akhirnya ini akan menular ya, hal seperti ini. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi rasa ketakutan didatangi DC, tapi penasaran untuk